Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat The Hills? Jadi hari ini sebetulnya saya packing untuk perjalanan besok. Kebetulan saya tergabung di Siaga Merah Putih bersama teman-teman dari Basarnas dan teman-teman relawan yang lain. Hari ini saya ingin berbagi, sebetulnya sebelum saya packing, saya ingin berbagi apa sih perlengkapan yang harus kita bawa ketika melakukan pendakian gunung. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan tentu tenda. Jadi tenda ini adalah tempat kita, rumah kita ketika kita berada di alam bebas atau di gunung. Kemudian yang kedua itu ini juga penting, ini namanya flysheet. Jadi flysheet supaya tenda kita aman dari hujan dan ternyata embun juga itu biasanya tembus masuk ke dalam tenda. Nah, kalau flysheet ini ada, maka insya Allah kita terhindar dari itu. Kemudian ya, jangan lupa bawa kompor beserta tabungnya, karena ini alat kita masak ketika kita sudah berada di gunung, karena tidak ada GoFood di sana. Jadi kita harus mandiri ketika melakukan pendakian gunung. Kemudian ini juga saya bawa, ini namanya P+. Jadi ini tempat air minum. Ya lumayan lah, ini menampung sampai 2 gelas air. Kita sangat butuhkan ketika berada di jalur pendakian. Kemudian untuk membantu penerangan, saya bawa lampu tenda. Ini lumayan lah, bisa bertahan sampai 2-3 hari. Dan ini headlamp yang saya gunakan ketika terjadi perjalanan malam di hutan atau di gunung itu sendiri. Kemudian saya juga bawa ini alat untuk melindungi kompor saya ketika terjadi badai atau angin kencang. Sementara saya masak, maka tentu apinya tetap stabil ketika alat ini ada. Kemudian ini jangan lupa, ini adalah nesting. Ini nesting legend saya, kayaknya sudah tidak ada yang menjual yang seperti ini. Jadi dulu ini adalah pembagian Polri. Jadi sekarang kan sudah terganti dengan cooking set. Lebih banyak teman-teman pendaki lebih banyak menggunakan cooking set. Jadi ini betul-betul legend. Ini namanya nesting. Kemudian saya juga tidak lupa membawa ini. Ini adalah trekking pole. Jadi ini sangat membantu saya ketika melalui apalagi jalur yang menanjak atau turunan. Ini sangat membantu untuk menopang kita di jalur. Kemudian tentu ini juga harus ada namanya matras. Jadi ini ya akan menjadi alas tidurnya kita ketika di dalam tenda. Kemudian ini juga karena saya bergabung di relawan, tentu yang saya harus bawa adalah blanket. Jadi blanket ini sangat membantu ketika ada teman-teman yang kedinginan, menggigil atau hipo, maka kita bungkus menggunakan ini. Ini membantu agar suhu tubuhnya kembali. Ya, jadi namanya apalagi blanket. Kemudian ini adalah kos tangan. Ini sebetulnya pelengkap. Biasanya di subuh hari ketika kita berada di alam bebas atau di gunung, biasa jari jemari kita tidak bisa gerak karena dingin. Makanya penting juga sih kos tangan ini. Kemudian, nah ini juga sangat penting, SB, sleeping bag. Jadi ini yang kita gunakan ketika sudah ingin tidur di dalam tenda. Tentu kemudian tali temali juga jangan lupa teman-teman sekalian, karena pasti kita membutuhkan itu. Mungkin kita mengikat tenda, mengikat flysheet, dan masih banyak lagi fungsi dari tali ini. Saya menggunakan tali prusik karena simple. Yang kedua, ketika kita menggunakan tali rapia, biasanya kita sembrono, kita setelah kita gunakan kita buang. Bahkan kita tidak pernah membuka ikatan kita di salah satu pohon, sehingga mengganggu estetika pohon itu sendiri. Makanya saya menggunakan ini, dan ini bertahan lama. Kita bisa menggunakan berulang-ulang kali. Oh ya, jangan lupa bawa jaket. Jadi saya menggunakan jaket tebal bulu angsa.
Dan ini juga sangat membantu kita ketika malam hari atau subuh hari, karena begitu sangat dinginnya di gunung, makanya butuh jaket yang tebal seperti ini. Ini juga ini adalah gaiters. Jadi gaiters ini mengamankan, menjaga kaki kita atau betis kita sehingga tidak dingin, karena kapan kaki atau betis kita dingin itu gampang sekali terkena namanya trouble atau kaki kita kaku, sehingga ini penting. Salah satu juga manfaatnya ini sebetulnya menghindari pasir tidak masuk ke dalam sepatu atau kerikil. Jadi ini sangat berguna juga ketika kita melakukan pendakian gunung. Jangan lupa wajib menggunakan sepatu ketika melakukan pendakian, karena ingat, kaki kita itu adalah modal utama kita melakukan pendakian. Di sana nggak ada Gojek, nggak ada ojek, nggak ada taksi dan sebagainya. Tentu kita harus menjaga kaki kita. Kalau menggunakan sepatu minimal duri juga kita bebas dari itu. Mata kaki kita juga sangat kita jaga, harus kita lindungi. Makanya harus menggunakan sepatu safety yang seperti ini. Saya juga tidak lupa membawa sendal, karena sendal ini juga bagi saya penting ketika kita sudah berada di lokasi perkemahan, menggampangkan kita untuk beraktivitas di sekitaran tenda. Apalagi ini sebetulnya pengaman kerel saya, apalagi cover bag. Jadi ini sangat penting ketika hujan juga, insya Allah kerel kita aman ya. Kemudian untuk perlengkapan lainnya seperti piring, gelas, kemudian sendok, itu juga harus kita perhatikan semuanya. Kalau logistik, saya jarang sih membawa beras, karena beras itu agak berat. Sementara Indomie ringan, instan, kemudian dia juga mengandung karbohidrat, sehingga saya cuma membawa Indomie. Kita juga mampu kok bertahan 2 hari 3 hari di gunung dengan mengonsumsi Indomie itu sendiri. Mungkin itu teman-teman sekalian. Jadi para senior, para suhu, komen di kolom komentar ketika masih ada yang ketinggalan dari alat pendaki yang saya bawa. Mungkin itu dari saya. Semoga kita semua sehat dan tetap safety ketika melakukan pendakian, karena kita tidak bisa menebak apa yang terjadi di gunung atau di alam bebas. Salam lestari. Ingat, subscribe channel kami The Hills, tempatnya pendaki, tempatnya pecinta alam, diskusi dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.